Pengantar Hak Asasi Manusia dan HUMANITER. Bagian 1, Tutorial Mata Kuliah. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Topik 01 dari 25 topik. Disediakan oleh Global Tutorial, sebuah channel untuk masyarakat umum termasuk para mahasiswa. Hak Asasi Manusia, HAM, termasuk ke dalam sistem hukum internasional. Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan dan peratifikasian beberapa konvensi internasional mengenai HAM menunjukkan bahwa secara de jure pemerintah telah mengakui HAM yang bersifat universal. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, maupun setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati, Natural Right Theory. Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati, Natural Law Theory, yang dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai Bapak Hukum Internasional, atau yang lebih dikenal dengan nama latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca Renaissance, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia Kedua, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia, tulis Davidson. Hal ini dimungkinkan dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada 1945, segera setelah berakhirnya perang yang mengorbankan banyak jiwa umat manusia itu. Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu, menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil. Sejarah Hak Asasi Manusia Internasional. Dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM, 1948 dinyatakan bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak yang sama dan tak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Pengabdian dan ketidakpatuhan terhadap hak asasi manusia telah menghasilkan tindakan yang keji. Hak asasi manusia adalah penting, agar manusia tidak mengambil jalan lain sebagai usaha terakhir, untuk memberontak melawan kelaliman dan penindasan, maka hak asasi manusia harus dilindungi oleh aturan hukum. Untuk memahami HAM, aparat penegak hukum perlu memahami pengetahuan dasar HAM dalam konteks sistem hukum internasional. Aparat penegak hukum harus mengerti bagaimana HAM internasional diberlakukan pada HAM nasional dan pelaksanaan tugas mereka. Bidang tugas Kepolisian Republik Indonesia berhubungan dengan pelaksanaan penegakan HAM, tidak hanya pada situasi damai, tetapi juga pada situasi konflik. Diperlukan pemahaman terhadap peraturan internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter,
hukum kemanusiaan internasional. Sejarah HAM dimulai di Inggris sejak tahun 1215 dengan dideklarasikannya Magna Carta. Magna Carta berisi pembatasan kekuasaan raja yang sebelumnya absolut menjadi terbatas. Raja dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakannya di hadapan parlemen, yang secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap hukum dan rakyat. Sejarah berlanjut pada tahun 1689 dengan dibentuknya Bill of Rights di Inggris, yang intinya adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum. Perjalanan sejarah di Amerika Serikat dimulai dengan berdirinya negara merdeka di bekas wilayah koloni Inggris melalui The American Declaration of Independence, disusul dengan The French Declaration yang merinci lebih lanjut hak-hak yang kemudian disebut HAM, yang melahirkan The Rule of Law. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh dilakukan penangkapan sewenang-wenang tanpa alasan yang sah, maupun penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat sah. Selanjutnya diatur juga mengenai asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak kepemilikan, dan hak dasar lainnya. Hak-hak tersebut menjadi dasar pemikiran dalam merumuskan HAM universal yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disahkan PBB pada tahun 1948. Dengan demikian, HAM merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia. Generasi perkembangan hak asasi manusia. Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, menggunakan istilah generasi untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Perancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, HAM dapat dibagi ke dalam 3 generasi. Generasi pertama, kebebasan sering dirujuk mewakili hak-hak di bidang sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikat, hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri, kedaulatan individu. Pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif, positif, terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Hak-hak di bidang sipil dan politik tersebut diantaranya, a. hak hidup, b. keutuhan jasmani, c. hak suaka dari penindasan, d. penyelenggaraan peradilan, e. privasi, f. perlindungan terhadap hak milik, g. kebebasan beragama, h. berkumpul dengan damai dan berserikat, i. partisipasi politik, j. persamaan di muka hukum, dan k. perlindungan yang efektif terhadap diskriminasi. Generasi kedua, persamaan, dirujuk untuk mewakili hak-hak di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif. Hak atas right to, bukan dalam bahasa negatif, bebas dari freedom from. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus, positif, tidak boleh menunjukkan tanda minus negatif. Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. A. Pekerjaan dan kondisi kerja yang memadai. B. Membentuk serikat pekerja. C. Jaminan sosial dan standar hidup yang memadai termasuk pangan, sandang, dan papan. D. Kesehatan. E. Pendidikan. Dan F.
Bagian dari kehidupan budaya, generasi ketiga. Persaudaraan, diwakili oleh tuntutan atas hak solidaritas, atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut. A. Hak atas pembangunan. B. Hak atas perdamaian. C. Hak atas sumber daya alam sendiri. D. Hak atas lingkungan hidup yang baik. Dan E. Hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi generasi ketiga hak asasi manusia itu. Pembentukan hukum HAM internasional. HAM termasuk ke dalam sistem hukum internasional, dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara. Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional, atau bentuk lainnya seperti deklarasi maupun petunjuk teknis. Kemudian negara menyatakan persetujuannya dan terikat pada hukum internasional. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa individu, kelompok tertentu, atau harta benda. Negara atau pejabat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara beserta harta bendanya. Dalam Piagam PBB, terdapat mekanisme pemantauan yang bersifat lebih umum, yaitu mekanisme yang dibentuk untuk bekerja di dalam bidang yang luas dari hukum internasional publik dan tidak hanya hukum hak asasi manusia internasional. Kebanyakan dari mekanisme PBB ini terkait dengan organ-organ sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Piagam PBB. Beberapa badan PBB yang terkait dengan pembentukan HAM antara lain, Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB mula-mula menerima sebuah deklarasi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi ini secara mantap berfokus pada pencapaian kesetaraan antara jenis kelamin sebagai pemajuan Piagam PBB dan mencatat bahwa meskipun ada Piagam PBB, DUHAM, dan kovenan-kovenan internasional baru, tetap terdapat banyak diskriminasi terhadap perempuan. Kemajuan menuju konvensi berlanjut setelah deklarasi tersebut dan konvensi akhirnya diterima pada 1979. Kesetaraan antara jenis kelamin merupakan sasaran dari tujuan pembangunan milenium ketiga sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Target awalnya menyangkut pendidikan dengan sasaran pertama penghilangan kesenjangan gender dalam pendidikan tingkat dasar dan lanjutan yang tidak tercapai oleh sasaran yang ditentukan pada yang dirancang secara khusus pada tahun 2005. Dewan Perwalian. Dewan Perwalian bertugas mendorong sebuah negara terjajah untuk mampu mencapai pemerintahan sendiri atau mencapai kemerdekaan. Dewan Keamanan. Dewan Keamanan PBB mempunyai 15 negara anggota yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih dalam sidang umum untuk masa jabatan 2 tahun. Kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, RRC, dan Rusia. Kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai hak veto yaitu hak yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan yang telah diambil. Tugas Dewan Keamanan PBB yaitu A. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia. B. Menyelidiki setiap persengketaan atau keadaan yang dapat membawa pertikaian dunia. C. Mengusulkan cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara damai. D. Mengirim pasukan perdamaian untuk mengurangi ketegangan di daerah sengketa. Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi Sosial berada di bawah pengawasan Majelis Umum PBB. Tugas Dewan Ekonomi Sosial adalah mempelopori kegiatan-kegiatan pembangunan, perdagangan, kependudukan, industri, sumber daya alam, hak asasi manusia, kedudukan wanita dan lain-lain. Dewan ini beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 3 tahun. Dewan Ekonomi membentuk badan-badan khusus misalnya FAO, WHO, ILO, IMF, IBRD, UPU, ITU, UNHCR, UNESCO, dan UNICEF, Mahkamah Internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia. Dewan Hak Asasi Manusia adalah badan PBB yang baru dibentuk. Badan ini dibentuk dengan Resolusi Majelis Umum 60/251 tertanggal 15 Maret tahun 2006 sebagai bagian pembaruan untuk memperkuat kegiatan hak asasi manusia PBB, menggantikan posisi dari Komisi HAM PBB. Tugas utamanya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kedudukan Dewan HAM adalah sebagai badan tambahan dari Majelis Umum PBB. Bersama-sama dengan Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan di bidang hak asasi manusia yang berat dan sistematis seperti yang mereka lakukan pada rezim apartheid di Afrika Selatan. Dalam situasi yang ekstrim, kedua institusi tersebut mempunyai kewenangan untuk memperbolehkan penggunaan kekuatan terhadap negara anggota. Dua badan ini mempunyai peran yang penting apabila menghadapi situasi hak asasi manusia di negara anggota yang menjadi fokus perhatian internasional dan untuk berbagai kelompok dan ketika harus mengembangkan standar baru. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di kota Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah Internasional adalah mengadakan peradilan atas persengketaan internasional. Anggota Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 9 tahun. Tidak boleh ada dua hakim dari negara yang sama. Subkomisi Pengenalan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Subkomisi Pengenalan dan Perlindungan HAM adalah badan di bawah Dewan HAM yang bertugas melakukan penelitian atas perlakuan yang tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat terlindungi secara hukum. Subkomisi tersebut bertemu untuk satu sidang yang berlangsung selama 1 minggu setiap tahunnya. Banyak kerjanya yang dilaksanakan melalui 6 kelompok kerja yang dibentuknya yakni A. Kelompok kerja tentang administrasi peradilan B. Kelompok kerja tentang komunikasi, prosedur 1503 C. Kelompok kerja tentang bentuk kontemporer perbudakan D. Kelompok kerja tentang rakyat pribumi E. Kelompok kerja tentang minoritas F. Kelompok kerja tentang perusahaan transnasional. Demikianlah materi topik ke-1 Hukum dan Hak Asasi Manusia Channel Global Tutorial, bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.